Shalom sekali lagi saudara. Shalom. Ini adalah minggu kedua, betul saudara? Di bulan April ini ada 2 minggu lagi kita akan menutup bulan April. Dan sepanjang bulan April Bapak Ibu Saudara, tema khotbah akan bebas sesuai dengan hati para hamba Tuhan yang menyampaikannya. Hari ini saya secara pribadi memberi judul khotbah ini menunggu Tuhan, saudara. Ternyata dalam hidup kita, saudara, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita kadangkala menunggu Tuhan. Apa maksudnya menunggu Tuhan, saudara? Menunggu pertolongan Tuhan. Menunggu lawatan Tuhan. Menunggu mujizat jawaban dari Tuhan untuk setiap masalah pergumulan kita. Saudara pernah mengalami itu? Atau jangan-jangan kita sedang mengalaminya saat ini. Kita punya banyak hal yang membuat kita tertekan, yang di rumah juga mungkin, membuat kita begitu berat hati, dan kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Seperti seorang anak Tuhan yang kita renungkan hari ini bernama Yusuf, saudara. Seorang anak Tuhan yang tidak asing, yang kita sering dengar kisahnya, tapi ada kebenaran indah yang saya temukan, saudara, yang saya percaya akan memberkati setiap kita pada pagi ini. Saudara, Yusuf adalah seorang anak yang dimanja oleh bapaknya melebihi saudara-saudaranya yang lain, saudara. Dimanja, dikasih baju paling bagus, hidup dengan kenyamanan. Saudara tahu, kalau dia dilempar ke dalam sebuah sumur, puji syukur tidak mati, saudara. Kalau ada seorang saudaranya bilang, jangan dibunuhlah. Bagaimanapun ini adik kita. Dijuallah dia kepada orang yang menerima budak, saudara. Lalu dari penjualan itu, saudara, dia dilempar kepada Potifar. Seorang yang terpandang juga di waktu itu. Nah, saudara, di dalam kisah ini, saudara, Yusuf mengalami banyak warna dalam hidupnya. Waktu dia jatuh dalam rumah Potifar, saudara, dia pun difitnah. Betul ya? Memperkosa istri juragannya sendiri. Tapi hal yang tidak dia lakukan, dia difitnah. Lalu dari itu, saudara, dilempar ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara, saudara, Kejadian pasal 40 ada hal yang menarik. Dikatakan dia dipercaya oleh kepala penjara. Bayangkan, saudara, seorang tahanan mendapat kepercayaan. Lalu di dalam penjara itu dia berjumpa dengan 2 orang, saudara. Juru roti raja sama juru minum raja, saudara. Ini 2 orang kepercayaan raja yang karena kesalahan mereka dijebloskan ke dalam penjara. 2 orang, saudara. Juru roti, juru minum. Sama kayak gini, saudara. Kalau Pak Jokowi itu orang lingkaran dalam itu, saudara, yang memastikan keselamatannya. Saya nonton berita YouTube, itu kalau presiden mau makan, di belakang dapur, pengawalnya cicip dulu, saudara. Memeriksa dulu, jangan sampai ada racun. Betul, saudara? Saudara pernah lihat itu? Diperiksa baik-baik, bahkan ada ahli kimia yang memastikan jangan sampai takarannya berlebihan. Karena yang makan presiden, ada apa-apa mati nih. Nah, juru roti sama juru minum adalah orang kepercayaan raja di waktu itu, Raja Mesir. Tapi 2 orang ini karena kesalahan dijebloskan ke dalam penjara, lalu mereka bermimpi, lalu Yusuf menafsirkan mimpi itu. Juru roti, arti mimpimu, singkat cerita, kau akan mati. Juru minum, kau nasib baik, kau tidak mati, kau akan balik ke posisimu nanti. Oh, kasihan saudara, satu mati, satu balik lagi ke raja. Dan saudara tahu, mimpi itu terwujud, saudara. Juru roti mati, juru minum balik lagi ke posisinya. Sebelum kembali ke posisinya, Yusuf ngomong satu hal kepada juru minum. Kan kau aku sudah tolong. Kalau boleh, kau ingatlah kebaikanku ini. Nanti kau cerita sama raja, supaya raja tolong aku. Jangan aku di penjara ini terus. Ya? Oke, kata juru minum. Aku akan cerita. Tapi saudara, janji 1000 janji. Sayang sekali. Kita buka Alkitab kita, saudara. Kejadian pasal 40, ayat 20, saudara. Kejadian pasal 40, ayat 20. Lalu lanjut Bapak Ibu, kita akan baca sampai 41 ayat 1. Nanti lompat nih ke ayat 38 sampai 43. Kita buka dulu pelan-pelan Kejadian pasal 40 ayat 20, saudara.
agak susah mungkin tidak sering kita buka bagian ini. Kejadian kitab pertama sudah, yang di rumah boleh juga mendapatkan dari layar. Kejadian 40 ayat 20, lanjut saudara ya, bukan cuma satu ayat, kita akan lanjut baca sampai 41 ayat 1, stop dulu di sana. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. 41 ayat 1 saudara. 1, 2, 3. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kita simpan dulu aja saudara, ayat 38 sampai 43. Kita simpan dulu untuk nanti. Saudara lihat, dilupakan bukan Yusufnya, betul ya? Saudara kalau di posisi Yusuf, sedihkah? Sudah buat baik, menolong, dan orang yang janji mengiyakan, tapi tidak menepati janjinya. Tapi kemudian terjadilah rencana Tuhan yang baik, Raja Firaun pun bermimpi, saudara. Nah, banyak anak Tuhan senang dengan perubahan drastis hidupnya Yusuf ini. Bayangkan saudara, seorang tahanan, orang buangan, tidak punya apa-apa lagi, di titik terendah hidupnya, berubah. Tiba-tiba nanti, saudara tahu kisah itu, dia menafsirkan mimpi raja, lalu jadi penguasa Mesir. Tahu ya, saudara, kisah itu. Nah, saudara lihat ini. Kejadian 40 sama kejadian 41. Kita bacakan betul saudara ya? 40 ayat 20, lalu masuk 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Saudara, kejadian 40 sampai 41 ini selisih berapa pasal saudara? 1 pasal, 1 chapter, 1 pasal. Banyak orang Kristen bilang, Tuhan paling enak nih hidup jadi kayak Yusuf. Baru masuk rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Nah, ini nih bagian yang paling enak nih. Dia jadi penguasa Mesir. Cuman 1 pasal, saudara ya. Kelihatannya gampang sekali, kelihatannya cepat sekali. Saya sengaja hari ini bawa buku Alkitab, saudara. Saudara tahu? Selisih 41 sama 40 dan 41 itu hanya 1 lembar, saudara. Tidak sampai 2-3 lembar. Hanya 1 lembar. Kelihatannya cepat sekali pertolongan Tuhan. Betul ya? Sebentar sekali. Tapi kalau saudara baca baik-baik, berapa lama dia tunggu sampai jawaban Tuhan datang? Berapa lama? Berapa lama? Kalau saudara nggak menyadari, 41 ayat 1 mengatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya. Dia harus lewati 2 tahun dulu, saudara. Erwan kalau dalam penjara 2 tahun sabar. Enjoy. Kalau penjara para koruptor enak, Wan. Ada televisi di dalamnya. Ada lemari buku, ranjangnya bagus. Tapi jangan bayangkan itu penjaranya Yusuf. Kok Hardi musik diskon deh. Kok Hardi dikasih bonus. Free makan kok, dipenjarakan begitu kok ya. Free dari istri kok, mungkin selama ini beban sama istri, nggak ketemu istri kok. 1 bulan deh dalam penjara, gimana kok Hardi? Oke. Kok Yudi, diskon lagi, 1 minggu saja dalam penjara. Diskon lagi Hangga, 3 days, 3 hari saja. Trisnadi 1 hari saja dalam penjara. Tidak ada yang mau. Bayangkan saudara, Yusuf harus nunggu lagi Liangnyen 2 years untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan jawaban Tuhan. Saudara, banyak orang
enak saja baca kisah Yusuf. Enak sekali ikut Tuhan ya. Dalam pergumulan jawabannya cepat, langsung balik. Langsung dia jadi penguasa Mesir. Engkau harus tahu. Untuk menantikan itu, Yusuf harus sabar 2 tahun lagi. 2 tahun berdoa, jawaban belum datang. Saudara capek? Capek. 2 tahun menghadapi keraguan-raguan. 2 tahun menghadapi keadaan yang dingin, tidak nyaman. Di dalam penjara itu, saudara. 2 tahun dalam keadaan yang terlupakan. 2 tahun terus berdoa tapi tidak melihat uluran tangan sedikit pun yang kelihatan itu pergumulannya. Tapi itulah kenyataan yang harus kita jalani karena dengan Tuhan, saudara. Bahwa memang saya katakan demikian, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Tapi kadang memang harus lama kita jalani. Kita membutuhkan jawaban untuk pergumulan kita, sesuatu yang kita doakan. Memang kadang gak cepat, saudara. Engkau lagi bergumul dengan sesuatu, 1 bulan doa gak dapat jalan keluar. 1 tahun doain pergumulanmu, gak ada kelihatan titik terangnya. Tapi yang Tuhan ingin engkau lakukan adalah teruslah engkau berdoa. Teruslah engkau percaya. Tuhan mendengar doa kita. Dia sedang bekerja, saudara. Sekalipun betul waktunya lama. Saudara, kalau jadi Yusuf tidak gampang. Mungkin kebanyakan anak Tuhan sudah kecewa. Sudah mulai berpikir meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa Yusuf bisa tetap tahan selama 2 tahun, saudara? Tidak tinggalkan Tuhan. Ada rahasianya, saudara. Ternyata apa yang dia tahu tentang Tuhan itu punya pengaruh yang penting. Saudara, dari seluruh kitab yang saya favorit di Alkitab, saudara, ada 1 kitab yang menjadi favorit saya. Apa itu, saudara? Kitab Filipi. Kitab Filipi tidak sebanyak kitab-kitab yang lain. Mengapa senang dengan kitab namanya Filipi? Karena kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, di dalam penjara. Tapi kitab itu dikatakan, surat itu dikatakan surat sukacita. Aneh kan, saudara? Saudara buka kitab Filipi, sukacitalah, bersyukurlah. Bayangan kita mungkin Paulusnya lagi dalam istana ini. Lagi dalam kenyamanan ini. Enggak, saudara. Surat itu ditulis di dalam penjara. Saya tanya tadi saudara, 1 hari pun gak ada yang kita mau dalam penjara. Siapa yang mau, Muse? Gak nyaman. Memalukan dalam penjara. Mental bisa hancur. Tapi Paulus bisa menulis itu. Surat sukacita. Nah, ada ayat yang menarik, saudara. Yang membuat Paulus bisa sukacita. Kita buka, saudara, Filipi. Pasal 1, ayat 18 sampai 19. Filipi, pasal 1, ayat 18 sampai 19. Bagus sekali ayat ini, saudara ya. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Baik, kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Karena itu tidak. Sudah ketemu, saudara? Oke, pelan-pelan lagi. 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, sebentar saudara, jangan lewati kalimat ini. Saudara lihat ya, Alkitab tadi. Dan aku tetap bersuka cita karena aku tahu. Jadi yang membuat Paulus bisa bersuka cita, sesuatu yang dia tahu, saudara. Something he knows, sesuatu yang dia tahu tentang Tuhan, mempengaruhi kondisinya. Musa munculkan ini, saudara ya. Dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu. Ternyata apa yang kita tahu tentang Tuhan bisa mempengaruhi kondisi kita, saudara. Apa yang saudara ingat tentang Tuhan
Yang saudara kenal tentang Tuhan bisa mempengaruhi saudara layaknya Paulus, bisa tetap sukacita bahkan di tengah himpitan. Bisa tetap optimis bahkan dalam situasi yang pesimis. Bisa tetap semangat bahkan dalam keadaan yang membuat kita putus asa. Mengapa? Karena sesuatu yang saudara tahu. Apa yang Yusuf tahu tentang Tuhan? Kembali lagi ke situ, saudara. Mundur lagi kita ke kisah Yusuf. Apa yang Yusuf tahu tentang Tuhan? Nah, saudara, izinkan Mose tunjukkan 4 musim kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf enjoy dengan papanya. Kenyamanan, kemewahan, saudara ya. Menikmati pakaian yang bagus, rumah yang bagus, makanan yang bagus. Itu bersama keluarga, nomor 1. Yang kedua, dia menjadi budak di rumah Potifar, pembantu. Ketiga, dia di dalam penjara. Betul, tadi barusan kita baca. Dan yang terakhir kisahnya indah sekali, dia menjadi penguasa Mesir. Sekarang kuis pertanyaan. Di dalam 4 kisah ini, musim kehidupannya, muncul kalimat Tuhan menyertai Yusuf. Di nomor berapa menurut saudara kalimat Tuhan menyertai Yusuf itu muncul? Yang bisa jawab nanti dapat panci tanpa karat. Tebak saudara. 1, 2, 3, 4. Di musim berapa muncul kalimat Tuhan menyertai Yusuf? Ibu Lili nomor berapa? Tebak-tebak, salah enggak apa-apa. 4. Kita kunci jawabannya. 4. Andi, Ielsanse. 4. Sahabat dengan Ibu Lili. Maverick. 1, 2, 3, 4. 3. Yakin? Tidak mau tanya orang lain? Oke. 3. Di dalam penjara. Musa kasih petunjuk ya? Boleh? Ada 2 musim kehidupan. Nah, kau. Bapak Ferry Angkasari. 1, 2, 3, 4. 3 dan 4. Tidak jauh-jauh dari jawaban sebelumnya. Bagus, terima kasih. Ladies yang wanita. Valen. 4. Ada 2, 1 lagi. 2 dan 4. Mau tanya Mama dulu atau itu aja jawaban kamu? 2 dan 4. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ibu Yeni 3. 1 lagi enggak apa-apa. 2. Jangan masing-masing jawab. 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Yang yakin sepenuh hati dengan iman. 1 dan 3. Ibu Sutian. Ielsanse 2 dan 3. Sudah cukup? Mau coba lagi? Atau mau dapat jawabannya? Ada 3, ada 4, ada 2, 1, 3, 2, 3. Dan jawabannya saudara, Kejadian 39 menunjukkan. Ini saudara lihat, ini kan biru enak. Enak, sedih, enak. Betul? Enak, sedih, enak. Jawaban yang benar di nomor berapa dia muncul? Tepuk tangan untuk Ibu Sutian, saudara. Tepuk tangan, saudara. 2 dan 3. Pancinya di bawah, di balik tangga nanti ada. Saudara, kalimat itu muncul. Di 1 dan 4 tidak muncul, saudara. Tapi Alkitab menarik, di Kejadian 39, waktu dia jadi budak, dikatakan demikian. Tetapi, saya bacakan kalau saudara nggak percaya, 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kedua, saudara. Yang ketiga, itu 39 juga, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Mau ngomong apa ke kita, saudara? Justru di saat paling rendah lah, Tuhan ingin menyampaikan pesan.
dia tetap menyertai. Yang Yusuf bisa simpan dalam hatinya, yang menguatkan dia, yang dia tahu tentang Tuhan, adalah Tuhan tidak tinggalkan aku, sekalipun masalah berat sedang kuhadapi. Seakan-akan seisi sorga, Allah sendiri ingin memberitahu anaknya, hai anakku, di saat yang engkau paling buruk, paling lemah, paling sedih, paling kecewa, ketahuilah, aku menyertaimu. You are not alone. Kau tidak sendiri menghadapi ini. Aku memperhatikanmu. Aku akan menolongmu. Aku akan membantumu melewatinya. Nah, saudara, yang Yusuf tahu tentang Tuhan ini, ternyata memberi dia kekuatan, saudara. Dan saudara pun butuh tahu, ketahuilah, hai saudaraku, di saat paling berat hidupmu, ya di gereja maupun di rumah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan dia memperhatikan pergumulan kita. Amin. Dia tidak tinggalkan kita. Dan memperhatikan kita. Nah, bagaimana saudara tahu tentang Tuhan? Itu tergantung juga seberapa saudara dekat dengan dia. Seberapa saudara kenal dengan dia. Saudara, di gereja ini kami setiap hari kalau ngantor Senin sampai Jumat, saya dan Pastor Christine selalu bawa Arthur, saudara, ya, kerja sambil jaga. Nah, di gereja ini kan banyak yang dia temui, saudara. Di hari Minggu juga ketemu saudara, anak kami yang bayi. Tapi tidak semua orang, saudara buka tangan dia mau terima. Anak saya ini juga nggak pilih-pilih, kadang-kadang ngikut. Tapi tidak semua orang, saudara. Kami mulai mengajar kalau setiap hari ketemu, ya, ini Ii Fang Fang, staf kita, saudara. Ini Ii Isti, staf kita. Ini Susu Afat, ini Susu Unlock. Dia kalau panggil Musa Unlock, adok. Nah, saya bilang jangan panggil nama. Sudah nggak panggil Susu, salah sebut lagi. Adok, saudara panggilnya. Adok. Bukannya Unlock, adok, saudara. Saya bilang jangan. Susu Unlock. Tapi dari semua orang di gereja ini yang dia dekat, saudara, yaitu Susu Afat. Mengapa? Setiap hari, saudara, digendong, diajak lihat burung hantu. Gereja kita ini ada burung hantu satu di atas, saudara. Harusnya burung gereja kita nih, nggak boleh ada burung hantu. Tapi ada satu di atas, saudara, gede, warna putih. Betul, nah kamu, kalau udah bilang saya main-main, betul ada satu warna putih. Kita ganti nanti banyak piara burung gereja, masa burung hantu di gereja. Nah, setiap hari, saudara, ditemani sama Susu Afat, digendong. Dia kenal. Dia tahu tidak mungkin susu ini jahat dengan dia. Nah, saudara, bagi saudara yang ingin jadi bapak angkat untuk anak saya, boleh. Tapi saudara harus siap untuk bantu nanti kalau bayar SPP-nya 50%. Bercanda, saudara. Dia ketemu setiap hari, dia kenal, dia tahu ini orang baik. Saudara mau ganteng, mau kaya, mau atletis badanmu, hai para pria-pria. Engkau buka tangan tuh anakku, belum tentu dia mau. Mengapa? Tidak dekat setiap hari. Kadang kita juga dengan Tuhan demikian, saudara. Bagaimana saudara tahu, yakin tentang dia? Bahwa dia ada di sisi saudara, dia akan menolong saudara. Kau saudara nggak dekat dengan dia. Saudara nggak ketemu dia every day, setiap waktu dekat dengan dia. Gak usah kayak berlebihan lama-lama doa, baca firman. Tapi kalau sudah setiap hari konsisten, every day, ketemu dia setiap hari. Engkau akan tahu tentang dia, itu memberi kau kekuatan. Mempengaruhi perasaanmu, semangatmu, pengharapanmu tetap kuat, bahkan di tengah situasi yang sulit. Kalau engkau hari ini mengalami situasi yang berat seperti Yusuf, jangan kecewa dan kepahitan dengan Tuhan. Yusuf punya banyak alasan kalau mau kepahitan, saudara. Dia naik turun hidupnya, sudah taat kepada Tuhan, masih mengalami pencobaan. Kita pun sering mengomel, bukan? Tuhan, aku kurang apa dengan Tuhan? Sudah setia ngikut Tuhan. Perpuluhan tidak pernah bolong, doa nggak pernah bolong, rawat keluarga baik-baik, jalankan usaha baik-baik. Tapi mengapa masalah masih datang? Oh, saudara mengalami yang juga Yusuf alami. Jadi anak Tuhan tidak menjamin hidupmu lepas dari masalah. Tapi Tuhan izinkan itu membentuk Yusuf. Terus Yusuf jalani dengan Tuhan. Tidak dia pahit dengan Tuhan.
Tidak dia kecewa dengan Tuhan. Tidak dia mundur imannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan baik dan akan selalu baik bagiku. Nah, hari ini engkau yang di gereja maupun di rumah, kalau engkau sedang menunggu jawaban Tuhan untuk masalahmu, jangan kau kecewa dengan Tuhan. Kalau kau mengalami penderitaan yang berat untuk tubuh fisikmu, untuk orang tuamu, untuk masalahmu yang berat, teruslah tunggu di dalam Tuhan. Jangan engkau kecewa. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tidak tinggal diam. Tadi saya ajak saudara simpan ayat terakhir 38 sampai 43. Kita baca kembali ke Kejadian pasal 41. Boleh saudara buka kembali Alkitabmu? Kita akan baca bagian terakhir ini, Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Ini bagian yang terakhir, saudara. Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Firaun sang raja bermimpi. Lalu Yusuf menafsirkan mimpi itu. Apa yang terjadi, saudara? Lihat, saudara ya. Sudah buka Alkitabnya, temukan itu. Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Kita baca. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun meninggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakai-kannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas kepada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di depan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, apa yang membuat situasi Yusuf berubah sangat drastis? Seorang tahanan jadi penguasa Mesir yang kedua. Saudara tahu? Dia menafsirkan mimpi raja. Betul ya? Betul ya? Raja bermimpi, aneh mimpinya, Yusuf tafsirkan. Tapi yang buat Yusuf, ini ya saudara perhatikan. Yang buat Yusuf menjadi penguasa Mesir, bukan hanya karena dia tafsirkan mimpi. Kalau dia tafsirkan mimpi saja, sudah, kau keluar saja dari penjara. You are free now, bebas. Tapi yang buat dia keluar penjara dan naik jadi penguasa Mesir, sudah tahu apa rahasianya? Dia bukan cuma tafsirkan mimpi. Dia lakukan sesuatu yang extra mile, sesuatu yang lebih, yang tidak diminta raja. Raja cuma bilang, tafsirkan mimpiku. Yusuf sudah tafsirkan, Yusuf lakukan sesuatu yang lebih lagi. Apa, saudara? Dia kasih raja nasihat. Raja, kau cari seorang yang bijak. Akan ada kelaparan. Tabung dulu gandum-gandum. Supaya Mesir ini selamat. Nasihat inilah, saudara. Yang buat raja pikir, wow, luar biasa. Tidak ada orang seperti engkau. Kau jadi pemimpin di tanahku ini. Saudara, apa pesan dari kisah ini? Yusuf, saudara, dia bukan cuma lakukan yang terbaik. Dia berusaha lakukan yang lebih terbaik lagi dalam situasinya yang buruk. Dia tahu akan jadi penguasa? Tidak. Dia hanya tahu, sambil aku menunggu jawaban Tuhan, I still do the best. Aku tetap lakukan yang terbaik. Bahkan lebih daripada yang diminta. Dan dia tidak pernah duga ucapan raja itu. Tidak pernah duga tiba-tiba dipakaikan cincin. Saudara kan sering nonton film-film cungkuak gitu ya. Kekaisaran. Wih, itu kalau cincin saudara meterai. Oh, itu jangan main-main tuh surat. Jangan main-main, betul saudara. Itu nggak sembarangan. Saudara mungkin bingung kenapa dipakaikan cincin. Itu kekuasaan saudara. Dipakaikan jubah, naik ke kereta kuda. Hormat. Wah, bayangkan saudara. Apa yang membuat situasi itu berubah? Yusuf tidak kebayang.
Dia belum melihat jawaban Tuhan. Tapi dia hanya terus setia lakukan yang benar seperti yang Tuhan mau. Saudara, yang terakhir ini, tetaplah lakukan yang terbaik. Percaya Tuhan akan bekerja di dalamnya. Amin. Hari ini kalau pergumulanmu masih berat, jangan berhenti lakukan yang benar. Kadang kita tergoda untuk nyimpang lakukan yang salah. Sudah tidak tahan lagi nih, sudah capek. Kita berat rasanya, kita kecewa. Atau kita ingin berhenti ikuti maunya Tuhan. Lakukan seadanya, malah kadang-kadang yang dibawa seadanya, asal-asalan. Jangan, saudara. Kau tetap lakukan yang terbaik. Terus saja setia lakukan yang terbaik. Percaya Tuhan tidak buta. Percaya Tuhan tahu isi hatimu. Percaya Tuhan dengar doamu. Kau tetap lakukan yang terbaik dan yang terbaik, saudara. Dan kau akan lihat. Tuhan kasih sesuatu yang akan jauh melebihi bayanganmu. Amin. Melebihi perkaramu. Melebihi doamu. Nah, hari ini kita yang mulai patah semangat. Ingat kisah Yusuf. Ketahui tentang Tuhan. He always with me. Dia terus menyertaiku. Dia bekerja dalam situasiku. Dia sedang prepare, menyiapkan jalanku yang terbaik untukku. Justru di saat kondisiku yang paling rendah inilah, Tuhan paling dekat dengan aku. Bagianku, tetap lakukan yang terbaik. Tetap berdoa. Tetap ibadah. Tetap cari peluang-peluang yang bagus. Tetap setia ikutin Tuhan. Nah, saudara akan melihat nanti. Ternyata Tuhan bukan hanya memberkati Yusuf. Dia pun akan memberkati hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saudara ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Buka hatimu kepada Tuhan. Engkau yang sedang mengalami pergumulan yang berat, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata kepada orang lain. Yang engkau sendiri kadang pikul, hadapi sendiri diam-diam bersama dengan Tuhan. Dan di waktu ini engkau merasa kadang lelah, kadang rasanya tidak kuat menjalani lagi. Saudara minta kekuatan daripada Tuhan untuk terus menanggung dengan setia. Yusuf harus menunggu 2 tahun. Paulus harus terus dalam penjara. Tapi hari ini Tuhan ingin menguatkan saudara. Apa yang saudara tahu tentang Tuhan, kenal tentang Tuhan setiap hari. Dalam firman-Nya, Dia hadir bagi saudara. Nah, mari ambil waktu sebentar dalam doa pribadi ini. Katakan, Tuhan kuatkan aku. Setia menantikan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau hari ini hidup kami seakan ada di Kejadian 40 Tuhan. Sedang dalam titik yang berat. Kami belum masuk ke dalam Kejadian 41, di mana lawatan Tuhan hadir. Mujizat Tuhan hadir, keajaiban Tuhan hadir. Tuhan kuatkanlah kami. Kami bersyukur dalam segala beban kehidupan. Kami tidak pernah sendirian memikulnya. Ada Yesus juru selamat kami yang baik, yang setia menyertai kami. Yang kami butuh lakukan, terus dekat dengan Tuhan. Setia lakukan yang Tuhan inginkan. Karena kami percaya apa yang Yusuf alami, sanggup juga kami alami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang peduli. Terima kasih karena rencana-Mu indah bagi kami. Dan terima kasih Tuhan bahwa waktu-Mu ada yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.